Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian semuanya berada. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena ini sambungan atau lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang adab-adab kita terhadap Al-Quran atau terhadap mushaf Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan belajar bagaimana sih kita ini memberlakukan Al-Quran atau mushaf ketika kita membacanya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, kitab suci kita, sehingga pasti berbeda dengan kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain. Sehingga jika kita memberlakukan mushaf tersebut ketika membaca dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita juga mengamalkannya, maka dalam hati kita itu ada rasa mengagungkan, menghormati kepada mushaf tersebut. Nah, maka dari itu, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita masuk dalam pembahasan dahulu ya, yaitu pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, saya akan membaginya dalam 3 bagian, yang mana adab-adab ini agar difahami lebih mudah ya, tidak rancu ya, bolak-balik tidak. Nah, yang pertama adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Nah, adab sebelum membaca Al-Quran itu apa saja? Kemudian yang kedua, adab-adab ketika membaca Al-Quran tersebut. Jadi ada sebelum, ada ketika, dan yang terakhir adalah adab-adab setelah membaca Al-Quran. Kenapa kok begini? Ya, agar kita mudah dalam mempelajari kemudian mempraktekkannya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jangan samakan Al-Quran itu dengan buku-buku yang lain. Cara memberlakukannya pun beda. Walaupun hal ini bukan berakibat tentang halal dan haram, akan tetapi hal ini dapat membentuk jiwa kita ya, membentuk jiwa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lebih menghayati kepada agama melalui kitab suci kita. Nah, jangan hanya dijadikan pejengan, jangan hanya kita itu menjadikan Al-Quran mushaf itu hanya sebagai hiasan, sehingga kita tidak pernah menyentuh apalagi membacanya. Nah, adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Nah, di antara adab-adab sebelum membaca Al-Quran itu adalah yang pertama, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu hanya mengharap ridhonya. Nah, itu niat yang pertama ya. Jadi niatkan semua itu karena ikhlas karena Allah. Bukan, ya mungkin pertama disuruh, terpaksa gitu kan, atau ada motif yang lain, agar dilihat temannya, agar dilihat orang lain gitu kan. Nah, tidak apa-apa, yang penting harus disertai dengan niat mengharap ridho dari Allah, karena itu adalah kalamnya atau firmannya, sehingga kita harus mengharapkan, yang utama itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas kecil jika memungkinkan. Nah, hal ini jika kita itu tidak menyentuh mushaf ya, jadi, dan kita dalam keadaan hadas kecil ya, hadas kecil itu boleh membaca Al-Quran. Nah, akan tapi kalau sambil menyentuh mushaf ya, sambil kita membaca mushaf itu tidak boleh kita. Nah, harus suci. Nanti saya akan membahasnya di hukum terkait mushaf Al-Quran. Akan tapi jika kalian berhadas besar, maka tidak boleh atau haram membaca ataupun menyentuh mushaf tersebut.
Nah, yang ketiga, memakai pakaian yang baik dan sopan. Ini yang harus diperhatikan ya. Yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kita kan kita mau menghadap Allah gitu ya. Mau bercakap-cakap dengan Allah. Dengan membaca firman-Nya. Maka sudah selayaknya kita memperbaiki pakaian. Ya, perbaiki kayak pakaian kita. Ya, minimal di sini ya menutup aurat lah ya. Menutup aurat, pakai pakaian yang bersih, yang rapi. Nah, sehingga kita itu benar-benar mempunyai perbedaan gitu loh. Mempunyai rasa berbeda membaca buku yang satu dengan Al-Quran. Nah, kalau kita saja ketemu sama dosen atau sama pimpinan itu pakainya bagus, ini mau bercakap-cakap dengan Allah, maka pakaiannya tidak bagus. Demikian juga yang perempuan. Yang perempuan ya, pakailah yang menutup aurat gitu ya. Pakai pakaian yang menutup aurat. Nah, kecuali kalau memang tidak ada batasannya, di sini tidak ada istilahnya aturan bahwasanya harus pakai pakaian seperti apa, tapi hal ini memang disunahkan. Yang perempuan juga ya, minimal tutuplah kepala gitu kan. Nah, pakai kain, tidak harus kerudungan, pakai kain. Yang laki-laki juga itu begitu. Nah, jangan pakai celana saja kalau membaca Al-Quran, bedakan. Ya pakai kaos oke-oke saja lah, tapi ya jangan auratnya terbuka, jangan. Nah, kalau di pesantren ya, khususnya saya dulu belajar itu, bahkan di rumah, itu kalau sampai kelihatan kakinya itu dipukul ya. Jadi kakinya itu harus terbuntel sarung, harus ditutupi sarung. Nah, kemudian mencari tempat yang sepi atau menghindari tempat yang ramai kecuali kelas Al-Quran. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau mau khusyuk, ya jauhi tempat yang ramai gitu ya, cari tempat yang sepi. Nah, kalau rumahnya dekat jalan, suara lalu lalang motor ya tidak apa-apa. Sudah terbiasa itu. Tidak harus nyari tempat yang sepi banget, enggak. Ini hanya untuk agar kita bisa menghayati, ya. Walaupun tidak paham itu, bisa menghayati Al-Quran. Yang 5, menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Arah yang terbaik dalam Islam itu, dalam agama kita itu ya menghadap kiblat, itu arah yang terbaik. Bahkan ulama itu menganjurkan minum menghadap kiblat, makan menghadap kiblat, belajar menghadap kiblat, apalagi ketika membaca Al-Quran itu disunahkan menghadap ke kiblat. Nah, oke, selanjutnya menggunakan siwak sebelum membaca. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Inna afwahakum turukun lil Qur'ani fatayyibuha bis-siwaki. Nah, sesungguhnya mulut-mulut kalian itu adalah jalan, perantara untuk melafadzkan Al-Quran. Maka thayyibuha, nah, hiasilah atau perbaikilah atau perbaguslah dengan bersiwak. Bersiwak ini di sini yang namanya bersiwak itu ya, itu tidak harus dengan siwak, enggak. Kalian misalkan harus beli siwak, enggak. Yang namanya bersiwak itu adalah membersihkan gigi kan gitu ya. Kalau kalian punya siwak bagus. Nah, punya siwak itu bagus. Caranya kalau megang kan begini ya. Nah, 3 jari ini di luar, terus yang ibu jari dan kelingking itu di belakang. Jadi begini. Nah, 8, angka 8. Nah, tapi kalau tidak punya yang namanya siwak itu, boleh. Siwak itu dengan apa? Dengan sikat gigi juga disebut siwak. Terus ribet Pak, misalkan kan, mau baca Quran aja pakai siwakan gitu, ribet. Nah, kalau tidak punya pakai sesuatu yang kasar, dan itu bersih. Nah, kalau kalian tidak jijik boleh pakai telunjuk ini boleh. Jadi gini, nah, boleh, itu juga namanya siwak. Atau kalau kalian jijik juga misalkan, ya jijik juga, itu pakai ujungnya baju. Nah, pakai ujung baju gini atau begini. Nah, itu juga dinamakan bersiwak. Nah, jadi siwak itu enggak letterlek
harus pakai siwak itu enggak ya. Jadi boleh kalian pakai hal-hal tersebut boleh. Nah, yang penting kasar dan bersih, kasar, terus tidak merusak gigi. Nah, hal tersebut disebut siwak gitu maksudnya ya. Jadi jangan banyak alasan nggak bisa bersiwak karena nggak punya siwak gitu. 7. Membaca Al-Quran sesuai urutan surat-suratnya. Nah, ini ini termasuk adab. Nah, terus apa kalau nggak sesuai suratnya itu nggak dapat pahala? Nggak, tetap dapat pahala. Cuman yang paling baik itu membaca Al-Quran sesuai urutan surat-suratnya. Kecuali kalian mengamalkan suatu amalan tertentu gitu ya. Misalkan mengamalkan apa, baca surat apa, atau kalian itu malam Jumat baca Yasin, baca Kahfi, itu kan nggak ada urutannya tuh, nggak ada urutannya Kahfi dulu atau ke Yasin dulu atau ke Ar-Rahman dulu misalkan, atau yang lain dulu, atau Al-Muluk dulu, ya kan bacanya dari malam Jumat ya, Yasin, Al-Kahfi, kemudian Al-Muluk. Nah, kalian pengen dapat semua itu, ya kan nggak ada urutannya, maksudnya harus Kahfi dulu kah, atau Yasin dulu kah, atau Al-Muluk kah dulu. Nah, itu boleh. Tapi kalau baca Quran rutin ya, yang kalian buat rutinan, memang kalian itu pengen membaca Al-Quran, pengen dekat dengan Al-Quran, itu diusahakan urut sehingga khatam dari satu surat ke surat selanjutnya terus, kemudian diulang lagi. Kemudian meletakkan mushaf di pangkuannya atau di atas sesuatu di hadapannya yang lebih tinggi. Nah, dari kaki atau pusarnya. Jadi yang namanya membaca Al-Quran itu jelas ya. Nah, kemarin ada berhadap mushaf itu diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, maka ketika membaca al-mushaf ini dipegang pakai tangan. Kalau dirasa berat ya, itu pakai ditaruh di pangkuannya atau lebih atas dari pusarnya. Jelas itu, bukan menaruhnya di lantai gitu terus kita baca, jangan seperti itu. Hal tersebut tidak baik. Kemudian selanjutnya memulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Hal ini sebagaimana firman Allah sendiri ya, dalam surat An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kalian membaca Al-Quran, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Karena godaannya banyak ini. Godaannya banyak ya, dalam membaca Al-Quran. Nah, males lah, ngantuk lah, kemudian HP lah, belum HP, belum WA-nya, belum yang lain sebagainya lah, belum anak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada adab-adab ketika membaca Al-Quran. 1. Berusaha memperbaiki bacaan dengan tajwid dan membacanya dengan perlahan. Jadi kalau membaca Al-Quran itu jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Nanti ada istilahnya, tahap-tahapnya kita bahas tentang bacaan Al-Quran ini ya. Jadi ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, jadi kalau kalian rutinitas membaca Al-Quran itu baca dengan perlahan atau minimal sedang lah, jangan cepat-cepat. Sedang cepat itu setiap orang kan beda-beda kan kadarnya. Nah, baca dengan perlahan. Lafadzkan atau amalkan tajwid itu dengan sempurna gitu ya, agar bacaannya juga baik. Kemudian berusaha merenungi ayat yang dibaca. Nah, ini yang namanya merenungi itu ya macam-macam ya. Kalau kalian paham, sekali baca langsung paham ya kalian renungi. Nah, kalau tidak paham dan tidak ada terjemahannya, sudah baca perlahan. Nah, itu sudah termasuk merenungi kalau bagi saya ya. Saya juga banyak ayat Quran tidak paham gitu. Tapi ketika membaca ya direnungi saja. Namanya perenungan itu termasuk juga mempelajarinya, termasuk juga dibaca dengan perlahan, diberikan hak-hak tajwidnya dengan benar, dengan sempurna, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga, berusaha seakan-akan menangis. Nah ini berdasarkan istilahnya perintah Nabi ya, dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an wabku. Nah, bacalah Al-Quran itu dan menangislah. Fa'in lam tabaku fatabaku. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah seakan-akan menangis. Gitu. Kenapa sih Pak kita itu apa-apa menangis, ingat akhirat menangis gitu kan? Sedih menangis, beragama menangis. Sebenarnya itu bukan harus seperti itu, enggak. Ini hanya anjuran dari Nabi. Kenapa? Karena itu sebagai rasa syukur gitu ya. Kalau istilahnya harus ingat akhirat, ingat azabnya Allah, ya kita pasti menangis itu. Tapi nangis ini jadikan rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah saya itu bisa membaca Al-Quran, sedangkan banyak orang-orang Islam yang lain, saudara-saudara kita yang lain, itu tidak diberi kesempatan. Mereka nggak sempat baca Quran, nggak sempat mempelajari Al-Quran, ngakunya juga Islam. Nah, jika seperti itu, ya menangisnya seperti itu, menangis yang haru, yang dia itu benar-benar meresapinya, walaupun dia nggak paham Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ash-Shihab Al-Qadai dalam musnadnya. Menangis itu kan banyak tafsiran, tergantung kondisi hati, apalagi perempuan. Nah, bukan sedih, ya istilahnya boleh kalian sedih, ya Allah ternyata ya saya banyak dosanya, belum tobat gitu kan. Tapi saya lebih kepada bersyukur gitu ya. Baca Quran itu sebuah rezeki dari Allah gitu loh. Waktunya berguna buat baca firman-Nya Allah. Kemudian kita berpahala menjalankan adab-adabnya. Masya Allah sekali itu nggak semua orang diberi rezeki seperti itu. Bahkan seorang penghafal Al-Quran pun. Kemudian selanjutnya keempat, memperhatikan tempat wakaf berhenti ketika membaca. Nah ini kan termasuk perlahan tadi ya. Perhatikan tempat wakaf itu ya dilihat tanda-tanda yang ada di mushaf itu sudah lengkap ya. Nanti kita bahas tersendiri itu tanda-tandanya itu. Tanda-tanda yang ada di mushaf Al-Quran. Kalau ini bagaimana, kalau jim itu bagaimana, kalau qaf, lam, ya itu gimana. Nanti kita akan bahas sendiri di pertemuan tersendiri. Kemudian yang kelima, berkumur setiap mengeluarkan dahak. Nah ini sebagai adab kita ya, kalau kita baca Quran itu entah batuk ya, entah ada dahaknya itu, kemudian kita akan keluarkan dahak itu, atau ya jangan ditelan ya. Ya jangan ditelan. Kalau kebiasaannya menelan ya silahkan, tidak apa-apa itu. Tapi setelah itu berkumurlah, agar apa? Ya ayat yang kita keluarkan dari mulut kita ini, yang kita lafadzkan itu tidak istilahnya tercampur ya, istilahnya ya, tercampur dengan hal yang menjijikkan. Nah, dahak ini kan menjijikkan, walaupun bukan najis gitu ya. Kemudian selanjutnya, berhenti membaca ketika menguap lalu dilanjutkan. Nah ini kalau kalian menguap ketika baca Quran yang ngantuk, dan ini sering dialami siapapun ya, apalagi di waktunya sepi, sunyi, tenang, itu rawan ngantuk. Nah, apalagi kalau perempuan tuh pakai rukuh ya, pakai mukena atau pakai kerudung, itu kan panas. Kemudian pakai kipas angin atau pakai AC, akhirnya dingin, ngantuk. Sama yang laki-laki juga begitu. Kalau kita mau nguap itu ditahan dulu. Nah, baik di luar sholat ataupun dalam sholat. Kalau nggak bisa menguaplah, tapi ditutup kayak tangan kiri. Ini tangan kiri saya. Nah, sunahnya itu ditutup begini. Jangan istilahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, gitu, sampai nahan. Jangan berhenti ya. Terus selanjutnya, jangan banyak mengobrol dengan orang lain sehingga terputus baca Al-Qurannya. Nah, ini termasuk adab juga. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil membahas WA, jangan sambil membalas komentar dan lain sebagainya. Intinya di sini, kalau mau Quran, baca Quran, fokuslah Quran 10 menit, 15 menit, tidak apa-apa, tapi jangan diseling-selingi. Nah, jangan diseling-selingi kecuali hal tersebut penting, dalam artian yang langsung ini ya. Nah, yang langsung dalam artian ditanya orang langsung datang gitu.
jawab yang penting itu sudah. Dan juga orang itu juga kalau nggak penting-penting ngapain ngajak ngobrol gitu, udah tahu orang baca Quran. Kemudian 8, jika harus menjawab atau berbicara ketika membaca Al-Quran, minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian begini adik-adik, kita ini lagi ngobrol sama Allah gitu kan, kita lagi baca firman-Nya Allah kalau baca Al-Quran itu. Istilahnya kan lagi enak-enak ngobrol sama Allah harus berhenti gitu loh. Nah, gimana izinnya? Izinnya itu gimana? Nggak usah diomongkan. Dalam hati itu secara adab, ya dalam hati itu gini, ya Allah ini ada perlu sebentar, saya mohon izin dulu. Boleh seperti itu. Nah, dan dianjurkan malahan gitu ya. Jadi minta izin, seakan kita minta izin kepada Allah. Bayangkan kalian ya, ngobrol sama ibu gitu kan, atau ngobrol sama teman, ada yang lain tiba-tiba nyeletuk gini-gini kan, istilahnya ada kode-kode lah ya, untuk minta izin, tak kesana dulu ya, tak ini saya perlu dulu ini ya, nanti kesini lagi. Nah ini apalagi ini dengan Allah, jadi seakan di hati itu berkata begitu, ya Allah saya izin dulu sebentar, ada perlu. Jadi kita itu beradab gitu, beradab kepada Al-Quran, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya melakukan sujud tilawah ketika sampai pada ayat tilawah. Nah ini sujud tilawah ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, hukumnya sunnah. Gimana tata caranya dan lain sebagainya sudah banyak di internet, dicari sendiri. Nah, akan tetapi terus sujud tilawah ini juga banyak, sudah ada tanda-tandanya dalam setiap mushaf itu. Oh ini ayat sajadah, oh ini ayat sajadah, itu sudah ada tandanya. Nanti kita bahas juga. Akan tapi kalau nggak bisa sujud tilawah, misalkan kalian baca Qur'annya itu nggak di masjid, atau istilahnya nggak pengen sujud tilawah, itu bisa diganti dengan membaca Al-Baqiyatus Sholihat. Nah, Al-Baqiyatus Sholihat itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, gitu ya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bisa diganti dengan lafaz tilawah tersebut, lafaz Al-Baqiyatus Sholihat ini sebanyak 4 kali. Nah, banyak 4 kali ya. Dan selanjutnya berhenti dan berdoa ketika selesai membaca ayat janji Allah atau ayat ancaman Allah. Nah, hal ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, karena idza marra bi ayati khaufin ta'awwadha. Nah, jadi Nabi itu ketika membaca ayat tentang khauf, tentang suatu yang menakutkan ya, atau ancaman, atau siksaan, ta'awwadha, beliau berlindung kepada Allah. Beliau berlindung kepada Allah. Ya Allah lindungilah aku. Kalau kalian tidak bisa bahasa Arab ya, cukup berdoa, ya Allah lindungilah aku dari siksamu, dari siksa api neraka, dari ancaman dan fitnah-fitnah yang ada. Nah, kemudian wa idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Jadi Nabi itu kalau membaca ayat tentang rahmat, tentang nikmat, tentang surga itu sa'ala. Allah meminta, Nabi berdoa, meminta hal tersebut. Ya Allah masukkan, kalau kita misalkan ya Allah masukkan kita ke surgamu. Ya Allah berilah kepadaku dan keluargaku itu rahmatmu, atau ampunanmu, atau perlindunganmu, dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Jadi bukan bid'ah ini, bukan. Nah, bukan istilah nambah-nambah ayat, enggak. Jadi berhenti, ketika waktu berhenti berdoa kepada Allah. Selanjutnya adalah adab-adab setelah membaca Al-Quran. Membaca Shadaqallahul Adzim. Membaca Shadaqallahul Adzim ini juga termasuk sunnah ya, bukan bid'ah ya, bukan. Apalagi dianggap menambah-nambah ayat, enggak. Ini enggak nambah-nambah ayat ya, enggak ya. Nah, Shadaqallahul Adzim ya termasuk hadis yang tadi, istilahnya kalau sudah selesai. Nah, artinya apa sih Shadaqallahul Adzim kan gitu kan. Shadaqallahul Adzim itu kan maha benar Allah itu dengan segala firman-Nya. Kita itu mengakui gitu loh. Itu pengakuan kita kepada
firman-Nya Allah setelah membacanya. Nah, mau yang lengkap ya bisa. Shadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyyul al-wafiyul karim wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi fi kulli waqtin wahin minna wa minkum wa min kulli ahadin minal mu'minin afdhalu sholati wa asga tahiyyati wa taslim walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Nah, lengkap ya. Tambah lagi dengan doa ya. Allahumma anfa'na, Allahumma arfa'na, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim warham walidina wa masyayikhina wa masyayikhana wa muallimina wal hadirina wa jami'il muslimin. Nah, doa seperti itu. Bagus, itu bukan bid'ah ya. Malah dianjurkan. Kemudian selanjutnya berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tadi doanya sudah Allahumma anfa'na, Allahumma arfa'na, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim warham walidina wa masyayikhana wa muallimina wal hadirina wa jami'il muslimin. Tidak bisa, Pak, tidak apa ayatnya, tidak apa doanya, doa pakai bahasa Indonesia. Atau kalian doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya, jika kita menghatamkan Al-Qur'an, dianjurkan mengundang anggota keluarga dan sahabatnya untuk berkumpul dan berdoa bersama. Jadi ini hal seperti ini kondisional ya. Dalam artian begini, kalau kalian mau kebaikan yang lebih gitu ya, mau mendapatkan pahala yang lebih, kebaikan yang lebih, terus punya rezeki lebih gitu kan, silahkan mengundang. Di sini khataman Al-Quran tuh nggak harus kalian mengundang orang terus khataman gitu, enggak ya. Enggak harus begitu. Jadi misal ini katakan skala keluarga saja nih ya, katakan skala keluarga. Misalkan saya rutin membaca Al-Quran, gitu kan. Pokoknya waktu senggang saya baca Quran berurut gitu dari surat 1, 2, 3 sampai 30. Nah, ketika sampai surat 30, berarti kan saya khatam ini kan. Walaupun saya nggak bacanya nggak setiap hari nih. Dalam 6 bulan misalkan khatam, atau 3 bulan khatam, gitu kan. Atau bahkan mungkin 1 tahun khatam. Nah, ketika itu saya undang keluarga, saya ajak anak saya, istri saya. Nah, ini yang skala keluarga saja. Karena ya istilahnya tidak habis uang banyak gitu kan. Saya belikan makanan yang agak enak gitu kan. Belikan jajan. Nah, berkumpul kemudian berdoa. Alhamdulillah, Bapak tadi sudah khatam Al-Qur'an. Kemudian ayo kita makan-makan, kita berdoa dulu minta kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan kita, keluarga kita, dan orang tua kita, guru-guru kita. Tidak seperti itu. Oh, nggak bisa doanya lah, Pak. Gampang, kalian itu gampang kalau nggak bisa doanya. Mohon secara bahasa Indonesia ditutup dengan Al-Fatihah. Sudah selesai. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ini skala besar ya diundang sahabatnya, kemudian diundang lagi tetangga-tetangganya. Kalau mau skala besar lagi ya ngundang para pengkhatam Al-Qur'an, para hafidz Al-Qur'an, diundang di rumah, baca khataman kan bersama-sama. Nah, itu nggak hanya saya saja. Misalkan ini 10 orang. Satu orang kebagian 3 juz. Nah, kemudian baca yang satu ini beda desa ini semuanya ini. Nah, baca bareng-bareng di waktu tertentu. Nah, kemudian mereka kumpul. Boleh seperti itu juga. Jadi pengamalannya itu luas ya. Enggak hanya skala keluarga saja enggak. Ini tanya lagi, apa dalilnya gitu kan ya. Nah, orang itu masih sering gitu. Ketika ditanya, ini ada hadis riwayat Abi Dawud, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'an jama'a ahlahu wada'a. Sahabat Nabi Muhammad SAW Anas bin Malik itu jika selesai membaca Al-Quran semua khatam, mengumpulkan keluarga kemudian berdoa. Nah, gitu ya, mengumpulkan keluarganya kemudian berdoa bersama-sama. Nah, hal ini juga dijadikan pegangan ya. Nah, dijadikan pegangan atau jadikan landasan pendapat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi di sini dalam kitabnya Al-Adhkar itu mengatakan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di selain sholat, baik bersama-sama atau sendiri ya, maksudnya baik berjamaah atau sendiri baca Qurannya itu,
Maka dianjurkan untuk menghatamkannya itu dipaskan. Kalau enggak di awal pagi itu ya istilahnya setelah subuh lah ya, awal pagi, atau di akhir atau di awal malam ya, awal malam itu istilahnya ya maghrib lah ya, awal malam. Maksudnya tuh khatamannya itu pas di situ, dalam artian misalkan kalian baca dalam kurun waktu 1 bulan gitu kan, baca Al-Quran. Nah, pas khatamannya, pas misalkan juz 30-nya itu dibaca di awal pagi atau di awal malam. Itu hanya anjuran saja. Kemudian kalian makan-makan, berdoa, kemudian makan-makan, terserah. Kemudian selanjutnya, jika mengadakan acara khataman, dianjurkan untuk mengadakan acara tersebut di bulan pagi atau malam. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, dianjurkan untuk mengadakan di permulaan pagi atau malam. Guna selanjutnya, dianjurkan pula para hadirin untuk berpuasa kecuali bertepatan di hari yang dilarang berpuasa. Di sini istilahnya bagi para hadirinnya ya, yang ikut khatam itu, kalau bareng-bareng khatamannya itu disunahkan apa? Berpuasa. Yang istilahnya ikut-ikutan aja, saya nggak ikut baca Quran tapi pengen ikut khataman saja, ya puasa juga nggak apa-apa, baik malah gitu kan, daripada cuma datang makan, amin makan, dapat makan aja. Nah gitu ya. 7, dianjurkan pula untuk memperbanyak doa setelah selesai khataman. Doanya banyak dipanjangin, minta apa saja kepada Allah, intinya kebaikan dunia dan akhirat. Karena apa ya, kalian setelah menghatamkan Al-Quran termasuk waktu mustajab gitu ya, waktu yang dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah menghatamkan Al-Quran, nggak semua orang loh ya bisa, makanya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kalian misalkan yang jarang-jarang baca Quran, cari kalau pas ada khataman ikut doa yang banyak. Nah, itu waktu-waktu mustajab. 8, dianjurkan banyak membaca Al-Quran di waktu berikut. Nah, ini anjuran, yaitu waktu tahajud sepertiga malam. Itu istilahnya mengambil waktu ya, waktu terbaik. Ketika orang-orang tidur terlelap, kita malah bermunajat dan asyik, istilahnya berdua dengan Allah, gitu ya, dengan baca firman-Nya. Antara maghrib dan isya, ini sangat dianjurkan ya, termasuk waktu-waktu yang berharga, jangan sampai ditinggalkan itu, sepertiga malam antara maghrib dan isya. Selanjutnya setelah salat subuh sampai isyraq. Nah, ini jelas setelah salat subuh sampai isyraq itu munculnya matahari. Ya, munculnya matahari biasanya sekitar 20 menitan, 20 menit sampai 30 menit ya, setelah habisnya waktu subuh. Jadi kalian misalkan habis waktu subuhnya setengah 6 ya, istilahnya setengah 6 sampai jam 6 itu waktu terbaik. Ini termasuk waktu terbaiknya, yang nggak boleh tidur, kemudian nggak boleh sholat. Nah, hal ini digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran. Bulan Ramadan jelas ya. Nah, kemudian di hari Senin, Kamis, Jumat. Nah, ini hari-hari yang Rasulullah sendiri ya berpuasa. Kalau Jumat ini kan Sayyidul Ayyam, istilahnya pemimpinnya para hari-hari, serta hari Arafah. Nah, hari Arafah itu ketika manusia wukuf di Arafah. Nah, ketika haji wukuf di Arafah, bukan yang haji saja, yang di rumah gitu maksudnya. Yang di rumah masing-masing disunahkan banyak membaca Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini belum semuanya ya, kan tapi masih banyak lagi adab-adab ketika membaca Al-Quran, tapi ini saya rasa sudah cukup. Semoga dapat diamalkan ya. Intinya begini adik-adik, tetap baca Quran ya. Ketika membaca itu, kondisikan segala sesuatu itu sebaik mungkin. Baik cara duduknya, pakaiannya, menghadap kemana, kemudian keadaannya gitu ya. HP ditaruh dulu dan lain sebagainya. Nah, karena yang jadi masalah ini, kadang kalian membacanya itu lewat aplikasi HP. Ada WA masuk, berhenti. Ada notifikasi apa, berhenti. Nah,
itu kurang baik ya. Jangan seperti itu. Nah, luangkan sedikit saja dalam 1 hari atau 2 hari sekali untuk baca Al-Quran. Tidak usah lama-lama, 15 menit, 20 menit atau setengah jam. Nah, semoga kita termasuk ahli Al-Quran dan keluarga kita, keturunan kita termasuk juga ahli Al-Quran. Selalu terpaut hatinya kepada Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang pas, silakan di komen ya. Karena saya menerima kritikan, masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.